Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena saya secara khusus menjumpai seorang tokoh masyarakat yang ada di Yogyakarta, yang kebetulan beliau ini juga mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Foky. Selamat berjumpa Mas Foky. Selamat berjumpa seluruh pemirsa. Selamat pagi dan sehat selalu dan tetap semangat. Oke. Ya, Mas Foky, ini saya dengar Anda melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan yang berkaitan dengan status tanah mereka yang ada di Lempuyangan ini ya. Ya. Ini menurut Anda seperti apa, Mas? Jadi itu kronologisnya itu ketika KAI itu menyampaikan di dalam sosialisasinya bahwa mendapatkan 2 surat palilah, yang satu itu adalah untuk 13 rumah yang ada di depan stasiun Lempuyangan, sisi selatan. Yang untuk parkir itu ya, kebanyakan. Untuk usaha parkir kebanyakan ya. Lalu yang satu yang itu ada di Jalan Hayam Puruk. Nah, di situ yang menjadi sebuah kegelisahan adalah bahwa ketika KAI menyampaikan sosialisasi itu, salah satu materinya adalah tata kala, yaitu bahwa di bulan Mei yang menempati 14 rumah tersebut harus sudah mengosongkan rumahnya, dan sosialisasi itu dilakukan di akhir bulan Maret. Jadi Maret sosialisasi, April ada tahapan-tahapan yang katanya itu pengukuran dan SP, Mei juga harus mengosongkan rumah itu. Nah, berarti tinggal beberapa hari ini ya? Ya, dan dari situasi itu kan sangat-sangat menurut kami bahwa apa yang dilakukan oleh BUMN yang itu notabene adalah milik negara, yang bernama PT KAI itu sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat tidak Pancasilais dan melanggar hak asasi manusia. Itu. Nah, maka dari situ warga Lempuyangan meminta bantuan saya untuk bisa menjadi juru bicaranya di dalam konteks melakukan komunikasi dengan KAI yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya. Maka disitulah saya hadir. Ya. Nah, sejauh ini terakhir posisinya nanti seperti apa? Artinya dengan kata lain kan ini kan masyarakat kan gelisah juga ya, ya. Posisi terakhir itu bahwa ketika KAI menyampaikan surat pengukuran itu bisa dalam tanda petik digagalkan, sehingga PT KAI gagal melakukan pengukuran yang itu sudah menjadi tahapan-tahapan yang ketika itu disosialisasikan. Lalu di sisi lain itu wakil dari penghuni rumah ex Belanda itu juga sudah diterima oleh Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, dan di situ disampaikan yang menjadi sebuah poinnya adalah bahwa apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi aspirasi mereka yang menempati rumah ex Belanda itu sudah didengarkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, dan kami juga memohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati serta dengan segala kebijaksanaan, semoga Gusti Mangku masih berpihak kepada kawula dalem Kraton Yogyakarta yang notabene adalah mereka dulu yang juga ikut memperjuangkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan juga saya waktu itu juga menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, yang itu menjadi garda terdepan di dalam memperjuangkan sebuah harkat martabat yang itu bernama keistimewaan Yogyakarta, yang waktu itu jelas akan diobok-obok oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Dan akhirnya kita berhasil mempertahankan yang namanya keistimewaan Yogyakarta dengan munculnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Dan mohon ini bisa menjadi pemikiran beliau bahwa kami adalah kawula dalem yang setia kepada Keraton Dalem dan juga setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terakhir Mas, harapan Anda seperti apa ini yang kaitan dengan lempuyangan ini? Sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi dan saya selaku juru bicaranya itu adalah memohon supaya surat palilah yang nantinya itu menjadi surat kekantian itu bisa jatuh atau diberikan kepada kawula dalem yang selama ini menempati 14 rumah yang ada di depan stasiun Belanda, di depan stasiun Lempuyangan, dan itu merupakan bangunan ex Belanda. Oke, sampai di situ dulu Mas Foky. Ya, terima kasih. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena ini kayaknya panjang ini. Ya, terima kasih Mas Foky. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.